Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan pagi hari ini kita membahas seputar event Bike to Care yang diselenggarakan oleh SOS Children's Villages Indonesia. Pagi hari ini kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Sumanda Tondang, Direktur FDC SOS Children Villages Indonesia, dan juga Teguh Aditya Nugraha, Project Leader Bike to Care 2022. Ada sebuah event yang memang akan diselenggarakan tanggal 19 sampai 20 Maret 2022 ini di Pulau Dewata, di mana akan mengajak para pesepeda mengitari Pulau Bali sepanjang 500 km, dan rute ini pastinya akan menyajikan berbagai pemandangan menarik, dan juga para pesepeda ini bisa memberikan bantuan kepada anak-anak Indonesia yang membutuhkan pertolongan selama masa pandemi ini. Baik, saya kembali lagi ke Bang Manda seputar program dari SOS Children Villages Indonesia. Ada salah satu yang diberi nama Family Like Care Program. Nah, ini bisa dijelaskan mengenai program ini? Ya, ya, untuk family like care sendiri itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya adalah itu kita melakukan program pengasuhan yang berbasiskan keluarga. Jadi di sini kita memastikan anak-anak yang kehilangan asuhan orang tuanya itu di rumah ibu, kakak, dan adik. Jadi selayaknya Iya, keluarga sepertinya saja. Jadi terputus-putus di suaranya ya. kita hadirkan sebuah keluarga ke mereka sehingga mereka akan kita buka kesempatan untuk bisa berkembang, bertumbuh sesuai seperti anak-anak lainnya yang seperti biasanya, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Dan Sekarang apakah sudah, Mbak? ya, suaranya sudah bisa terdengar lagi. Tadi ketika sedang menjelaskan agak terputus-putus ya suaranya ya. Jadi Iya, ini programnya adalah supaya anak-anak yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang tua, bisa merasakan punya keluarga lagi gitu ya. betul, betul sekali, Mbak. Jadi kita hadirkan sebuah keluarga, di antaranya adalah sebuah rumah, seorang ibu dan kakak adik yang ada di dalam satu rumah, Mm-mm, dan kita ciptakan areanya juga kita namakan village. Jadi mm-mm, di satu area itu ada kurang lebih 10 sampai 15 rumah, sehingga mm-mm. itu semacam kita bikinkan komunitas. Jadi ada tetangganya seperti seperti tumbuh dan kembang seperti di rumah seperti biasa aja gitu. Oke, dan setiap rumah ada orang dewasa yang mengasuh anak-anak tersebut gitu. Jadi di dalam satu rumah itu kita hadirkan sosok ibu yang Iya. akan mengasuh mereka 24 jam. Mhm. Dan anak-anak yang lainnya juga kurang lebih satu rumah itu ada 8 sampai 10 anak satu Iya. rumah. Oke. Sehingga akan tercipta ikatan keluarga yang secara natural alamiah seperti itu, Mbak. Sudah sejak kapan program ini diselenggarakan oleh SOS? Program ini sudah ada sejak SOS berdiri di Indonesia kurang lebih selama sudah 50 tahun, Mbak, sejak Mhm. tahun 1972. Diawali dulu itu di Lembang, di daerah Mhm. dekat Lembang, di dekat, kalau sekarang itu ada wilayah tourism yang sangat terkenal di Floating Market, Mhm. itu dekat situ, dan dekat Teropong Bintang lokasi kita di Lembang situ. Nanti Mhm. teman-teman juga bisa lihat ke sana untuk bisa melihat keadaan SOS Village itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Iya, 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 dekat Bosya gitu ya. Iya, dekat Bosya Tropopita. Iya. Iya, dan sekarang udah ada berapa daerah SOS Village ini? Da- dari 11 lokasi program SOS, Mhm. untuk khusus program Family Like Care ini Mhm. sendiri, kita sudah ada di 8 lokasi, Mbak. Mhm. Mulai dari Banda Aceh, Molaboh, Medan, Jakarta, Mhm. Lembang yang tadi saya mention, Mhm. kemudian Semarang, dan yang di Bali yang tadi sudah disebutkan Mas Mhm. Adit, di Bali kita ada di Tabanan, dan Mhm. terakhir village kita itu ada di Flores. Jadi Oke. kurang lebih selama kurang lebih 50 tahun ini kita sudah melakukan pengasuhan Mhm. anak-anak di 8 lokasi village itu, Mbak. Oke, kira-kira ada berapa anak yang sudah dibantu lewat SOS Village ini?
Ya, untuk Mandiriwan sendiri kita sebutkan kepada anak-anak yang memang sudah independen, Mbak, yang Iya. mereka sudah sejak kecil, kemudian kuliah, sekolah, hingga akhirnya membangun keluarganya sendiri. Untuk Mandiriwan sendiri, kita sudah berdampak kepada kurang lebih 2.500 Mandiriwan seluruh Indonesia. Untuk anak-anak yang sekarang masih ada di village yang masih kita lakukan pengasuhan itu kurang Mhm. lebih sekarang ada di angka 1.500 anak sekarang, Mbak. Mhm, mhm. Jadi bervariasi dan tentu saja kita bekerja sama dengan pemerintahan setempat, dinas sosial terkait untuk bisa melakukan sasaran yang tepat, artinya beneficiary-nya, penerima manfaat itu harus anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang memang sudah tidak mampu lagi memberikan pengasuhan kepada anaknya. Oke, baik. Dan lewat acara yang diselenggarakan Bike to Care 2022, ini kira-kira untuk SOS sendiri ya, ada berapa banyak sih yang ingin dihimpun dalam charity ini? Ya, dari charity ini sendiri, kita melakukan aktivitas kegiatan ini merupakan sebuah bentuk dari kita berusaha selalu inovatif ya dalam melakukan kegiatan penggalangan dana. Saat ini Mhm, kita mengkombinasikan event, aktivitas secara offline untuk melakukan kegiatan penggalang dana. Jadi mhm, saat ini kita konsentrasikan kepada program kita yang sangat relevan saat ini, Mbak. mhm, Jadi kita berusaha untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak yang memang sekarang menjadi anak-anak korban orang mhm, tuanya yang menjadi korban COVID-19. Jadi mhm, di sini kita ingin memastikan kurang lebih dari beberapa lokasi yang sudah kita tentukan, yakni Semarang, mhm, Jogja, dan Flores dan Bali juga yang akan kita berusaha identify dan juga berikan pengasuhan kepada anak-anak tersebut. Jadi semua penggalangan dana ini akan kita alokasikan kepada program family strengthening kita namakan, yaitu penguatan keluarga juga. mhm. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan sekarang saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya dari pendengar Ya, kita. Ada Sri di Yogyakarta. Apakah nantinya akan ada Bike to Care di daerah lain? Buat di daerah Jogja atau Jawa Tengah dong, katanya gitu. Kemudian saya oke. bacakan pertanyaan berikutnya dari Andi di Bogor ya. Ini bertanya bagaimana sih cara untuk mengikuti event Bike to Care ini, pendaftarannya seperti apa? Baik, boleh dijelaskan oleh Bang Manda atau Mas Adit? Ya, nanti akan ditambahkan Mas Adit ya. Sebenarnya event Bike to Care ini ada dua tipe, Mbak. Yang pertama eventnya itu yang akan offline, secara offline di Bali. Mhm, Jadi itu yang ada kurang lebih sekarang 50 partisipan yang akan turut serta. Namun bagi teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin berturut serta dan berpartisipasi, boleh juga melakukan event Bike to Care ini secara virtual. Jadi nanti untuk detailnya akan bisa teman-teman lihat di website kita bike2care.com. Mungkin Mas Adit bisa tambahkan juga untuk bisa menjangkau teman-teman yang dari daerah lain juga. Ya, benar kayak Bang Manda bilang, Bike to Care ini ada dua versi, offline dan online-nya. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa ke Bali saat ini, bisa ikut ambil bagian di virtualnya, virtual. Jadi yang virtual malah nggak mesti harus dalam 2 hari kita 500 kilo. Itu ada 3 kategori, 150, 250, dan 500. Jadi bisa pilih kemampuannya yang kategori mana gitu. Terus nggak perlu dalam 2 hari langsung 150 atau 250 kilo atau 500, bisa multiple ride itu kan, jadi berarti dari mulai tanggal 20 kemarin bulan Februari sampai tanggal 20 bulan Maret bisa submitnya, misalnya satu hari mempunyai 10 kilo atau 20 kilo, bisa dikumpulin melalui aplikasi 99 Virtual Race, daftarnya di situ juga, terus bisa melalui website juga bisa, tadi bike2care.com, bisa disubmit sehari 10 atau 20 kilo selama 1 bulan ini, bisa ngumpulin kilometer ya. Terus kalau pertanyaan yang pertama ya tadi, akankah diadakan di kota lain? Sama seperti campaign kita di Run to Care,
ini hanya awal. Sebelumnya kita pernah bikin virtual 2020 juga. Rencananya waktu itu malah pengen bikin offline-nya Jakarta Jogja. Memungkinkan sekali tahun depan atau nanti kita akan ke daerah-daerah lain. Bisa jadi di Jogja Semarang atau sebaliknya, mungkin di Lombok atau nanti di Flores. Jadi ada kemungkinan tahun-tahun depan kita akan geser ke daerah-daerah lain gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi acara ini pastinya bisa diselenggarakan di tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia, dan bagi yang tertarik untuk berpartisipasi atau mendaftar ke acara ini bisa cari info lebih lengkapnya lewat website ya. Websitenya apa, Mas? Boleh diinfoin? Backtocar.com, Mbak. Backtocar.com Mhm, atau ke sosial media di Instagram backtocar.com, atau mhm, bisa kunjungi Desa Anak SOS. mhm. Itu juga informasi tentang kegiatan ini ada. Oke, dan Setiap untuk pendaftarannya bagi yang mau ikut virtual atau yang offline, apakah ada perbedaan nih? Gimana caranya, Mas? Nah, setiap campaign kita ini menarik, Mbak. Kalau misalnya yang virtual itu 199.000. Nah, itu Mhm, sudah include donasi sebagian ya. mhm, Jadi dengan daftar 199.000, berarti teman-teman juga udah membantu anak-anak kita di SOS Children Village Indonesia. Nah, untuk yang offline di Bali itu pendaftarannya mulai dari 3 juta sampai 4 juta. Kita beda-bedakan itu karena mhm, lokal Bali dapat biaya pendaftaran berbeda karena mereka tidak ada fasilitas nginap di malam pertama dan malam terakhir. Jadi biaya pendaftaran 3 juta dan sampai 4 juta itu sudah semua include dengan penjemputan ke airport, swab antigen, penginapan, terus support di rute. Jadi back to care yang offline benar-benar full support. Jadi peserta dari mulai kedatangan sampai kepulangan juga di handle oleh panitia, dibantu oleh panitia. mhm. Dan biaya pendaftaran tadi juga sudah include donasi untuk anak-anak kita. Oke, Jadi baik. menariknya di situ ya. Menarik sekali. Dan kita akan lanjutkan lagi ya, Mas Adit dan Bang Manda untuk berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR. Tapi sekarang kita jeda dulu sejenak dan kita masih mengajak juga pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung. Anda bisa mengirim chat WhatsApp di 0812 118 8181. Kemudian telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, serta Anda bisa memberikan komentar lewat sosial medianya KBR ataupun lewat YouTube di channel Berita KBR. Dan kita akan kembali lagi ke ruang publik bersama SOS Children's Villages Indonesia.